Malam itu, angin bertiup seperti bisik-bisik dari masa lalu. Rumah tua di ujung gang, yang sudah lama ditinggalkan kecuali oleh kenangan, berdiri dengan dinding yang menguning dan jendela yang retak. Dari jauh, bangunan itu tampak seperti mulut yang menunggu sesuatu untuk masuk. Di dalamnya, bayang-bayang mengumpul di sudut-sudut, menyimpan kata-kata yang tak pernah diucapkan. Raka duduk di depan rumah itu dengan kantong kertas di pangkuannya. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin. Di kepalanya berkecamuk kata-kata yang sudah terulang. Ribuan kali selama beberapa bulan terakhir, ayah ingin merebut tanah itu. Ayah tak pernah benar-benar berhenti. Ayah ingin menjual semuanya dan membawa keluarga ke kota. Kata-kata itu datang dari mulut tetangga, dari pembicaraan tertutup saudara, dari kemarahan yang dipicu oleh kebisikan. Kata-kata itu menjadi benih yang tumbuh menjadi api dalam dadanya. Ayah Raka, Pak Hasan, sering datang ke rumah tua itu. Ia merawat atap yang bocor, menutup lubang pada pintu, memberi makan tanaman yang hampir mati. Hanya itu yang dilakukan lelaki itu, menurut hatinya sendiri, karena ia merasa berkewajiban menjaga barang-barang ibu Nik. Tapi Bogi Roka, yang baru mendengar kabar tentang tanah warisan dan melihat ayahnya menandatangani kertas-kertas, segala kecurigaan menjadi bukti. Mereka bilang, ayah akan mengambil semuanya. Bisik Raka pada dirinya sendiri. Mereka bilang, itu cara ayah agar bisa hidup enak lagi. Mereka bilang, ayah tak punya hati. Raka mengacuhkan pintu rumahnya sendiri yang terbuka. Matahari sudah terbenam. Lampu jalan di ujung gang berkedip lemah. Di dalam kantong kertasnya ada botol kecil berisi minyak dan kain yang disobek dari baju lama. Barang-barang itu tampak sepele, tapi di kepala Raka, mereka seperti kunci untuk mural kemarahan yang ingin ia lukis malam itu juga. Ia mengingat wajah ibunya, samar, lembut, dan selalu menyimpan rahasia. Ibu telah meninggal beberapa tahun lalu. Sebelum meninggal, ibu sering bercerita tentang tanah itu. Tanah yang subur, pekarangan yang selalu berbunga saat musim hujan. Rumah yang penuh canda. Itu milikmu nanti, katanya sekali, menepuk rambut Raka. Jagalah seperti ibu menjaga. Raka selalu mengingat kata-kata itu. Ia percaya tanah itu untuknya. Jadi, ketika orang-orang mulai menggosipkan sebaliknya, hatinya seperti terbelah. Langkah Raka pelen-pelen mendekati rumah tua. Papan lantai berderit saat ia melangkah masuk. Bau lembab, debu, dan sesuatu yang lebih tua menyeruak. Bau kayu tua dan kertas yang hampir lapuk. Di meja tengah, ada kotak kecil tertutup debu. Di rak, jam tua yang berhenti di angka 3. Lampu senter dari ponsel Raka cahaya remang-remang menerawang di dinding. Di sanalah ia berdiri, di antara mainan lama dan rak buku yang berdebu, mendengarkan bunyi detak jantungnya sendiri. Pikiran Raka tak lagi rasional. Segala rasa dikhianati, menggabung menjadi satu. Ia membayangkan ayahnya di kantor notaris, menandatangani, mengecap, mengambil tanah yang seharusnya miliknya. Gambar itu terasa nyata, padahal Raka tak pernah melihat tanda tangan itu sendiri. Kecurigaan, dendam dan kesepian malam itu menjadi bahan bakar. Dengan tangan yang gemetar, Raka membuka botol minyak. Ia meneteskan beberapa tetes pada kain, lalu menaruhnya di sudut ruang tamu, dekat rak yang berisi bingkai foto ibu. Di kepalanya muncul bayangan ayah yang melangkah masuk ke rumah itu dan berkata, "Ini untuk keluarga kita." Seolah-olah ayah merusak warisan ibu sendiri. Ia tidak berpikir panjang. Sekali api menyentuh kain, itu mudah menyebar. Api pertama adalah kilat kecil yang menyambar. Lalu napasnya mengambil menjelat kayu dan membakar debu yang tebal seperti kabut hitam. Di luar, malam biasa-biasa saja, kira-kira selembar kabut tipis menggulung di antara rumah-rumah. Namun di dalam, rumah tua itu berubah. Api memutus keheningan, menjerit dan menari. Raka terpaku, menonton, merasa lega sekaligus ngeri. Ada perasaan aneh, perasaan bahwa ia melakukan sesuatu yang akan menghapus semua bukti kebohongan. Malam itu angin bertiup seperti bisik-bisik dari masa lalu. Rumah tua di ujung gang, yang sudah lama ditinggalkan kecuali oleh kenangan, berdiri dengan dinding yang menguning dan jendela yang retak. Dari jauh, bangunan itu tampak seperti mulut yang menunggu sesuatu untuk masuk. Di dalamnya, bayang-bayang mengumpul di sudut-sudut, menyimpan kota-kota yang tak pernah diucapkan. Raka duduk di depan rumah itu dengan kantong kertas di pangkuannya. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin. Di kepalanya berkecamuk kata-kata yang sudah terulang ribuan kali selama beberapa bulan terakhir.
Ayah ingin merebut tanah itu. Ayah tak pernah benar-benar berhenti. Ayah ingin menjual semuanya dan membawa keluarga ke kota. Kata-kata itu datang dari mulut tetangga, dari pembicaraan tertutup saudara, dari kemarahan yang dipicu oleh kebisikan. Kata-kata itu menjadi benih yang tumbuh menjadi api dalam dadanya. Ayah Raka, Pak Hasan, sering datang ke rumah tua itu. Ia merawat atap yang bocor, menutup lubang pada pintu, memberi makan tanaman yang hampir mati. Hanya itu yang dilakukan lelaki itu, menurut hatinya sendiri, karena ia merasa berkewajiban menjaga barang-barang ibu Nia. Tapi Bogi Roka, yang baru mendengar kabar tentang tanah warisan dan melihat ayahnya menandatangani kertas-kertas, segala kecurigaan menjadi bukti. Mereka bilang ayah akan mengambil semuanya, bisik Raka pada dirinya sendiri. Mereka bilang itu cara ayah agar bisa hidup enak lagi. Mereka bilang ayah tak punya hati. Raka mengacuhkan pintu rumahnya sendiri yang terbuka. Matahari sudah terbenam. Lampu jalan di ujung gang berkedip lemah. Di dalam kantong kertasnya ada botol kecil berisi minyak dan kain yang disobek dari baju lama. Barang-barang itu tampak sepele, tapi di kepala Raka, mereka seperti kunci untuk mural kemarahan yang ingin ia lukis malam itu juga. Ia mengingat wajah ibunya, samar, lembut, dan selalu menyimpan rahasia. Ibu telah meninggal beberapa tahun lalu. Sebelum meninggal, ibu sering bercerita tentang tanah itu, tanah yang subur, pekarangan yang selalu berbunga saat musim hujan, rumah yang penuh canda. Itu milikmu nanti, katanya sekali, menepuk rambut Raka. Jagalah seperti ibu menjaga. Raka selalu mengingat kata-kata itu. Ia percaya tanah itu untuknya. Jadi, ketika orang-orang mulai menggosipkan sebaliknya, hatinya seperti terbelah. Langkah Raka pelen-pelen mendekati rumah tua. Papan lantai berderit saat ia melangkah masuk. Bau lembab, debu, dan sesuatu yang lebih tua menyeruak. Bau kayu tua dan kertas yang hampir lapuk. Di meja tengah ada kotak kecil tertutup debu. Di rak, jam tua yang berhenti di angka 3. Lampu senter dari ponsel Raka cahaya rimang-rimang menerawang di dinding. Di sanalah ia berdiri, di antara mainan lama dan rak buku yang berdebu. Mendengarkan bunyi detak jantungnya sendiri, pikiran Raka tak lagi rasional. Segala rasa dikhianati menggabung menjadi satu. Ia membayangkan ayahnya di kantor notaris, menandatangani, mengecap, mengambil tanah yang seharusnya miliknya. Gambar itu terasa nyata, padahal Raka tak pernah melihat tanda tangan itu sendiri. Kecurigaan, dendam, dan kesepian malam itu menjadi bahan bakar. Dengan tangan yang gemetar, Raka membuka botol minyak. Ia meneteskan beberapa tetes pada kain, lalu menaruhnya di sudut ruang tamu, dekat rak yang berisi bingkai foto ibu. Di kepalanya muncul bayangan ayah yang melangkah masuk ke rumah itu, dan berkata, "Ini untuk keluarga kita," seolah-olah ayah merusak warisan ibu sendiri. Ia tidak berpikir panjang. Sekali api menyentuh kain, itu mudah menyebar. Api pertama adalah kilat kecil yang menyambar. Lalu napasnya mengambil menjilat kayu dan membakar debu yang tebal seperti kabut hitam. Di luar, malam biasa-biasa saja, kira-kira selembar kabut tipis menggulung di antara rumah-rumah. Namun di dalam, rumah tua itu berubah. Api memutus keheningan, menjerit dan menari. Raka terpaku, menonton, merasa lega sekaligus ngeri. Ada perasaan aneh. Perasaan bahwa ia melakukan sesuatu yang akan menghapus semua bukti kebohongan. Keesokan paginya, matahari tampak pucat seperti sisa abu yang menempel di jalan. Suara lalu lalang dan aktivitas biasa kembali. Tapi seperti kain yang sobek rapi pergantian itu, tidak menutup bekas luka. Di gang, masih ada serpihan kaca yang memantulkan cahaya siang seperti serpihan kenangan. Warga berkumpul dalam lingkaran kecil, membicarakan apa yang terjadi malam sebelumnya, dengan nada yang berbisik-bisik. Rasa ingin tahu lebih tebal dari rasa iba. Raka bangun di rumah tetangga, di sofa yang tidak nyaman. Badannya pegal, hidungnya berbau asap yang tak juga hilang. Ia membuka mata, dunia seperti kabur. Seolah malam itu belum selesai. Ia merasakan rasa bersalah yang menekan di dadanya. Sebuah batu besar yang membuat napasnya berat. Ia memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun bau hangus tetap ada, menempel seperti kata-kata yang sudah terucap dan tidak bisa ditelan kembali. Di ruang tamu, rumahnya sendiri, suasana tegang. Pak Hasan duduk di kursi kayu, tangan saling menggenggam, wajahnya pucat. Ia sering menatap surat wasiat di mejanya, membuka sedikit, menutup,
lalu menatap kosong keluar jendela. Sejak malam itu, ia tidak banyak bicara. Saat Raka masuk, lelaki tua itu menoleh dan mengusap wajah anaknya dengan jari yang gemetar. Tidak ada kata maaf lagi yang bisa menutup kehancuran. Ada hanya keheningan yang berat. Polisi datang lagi, kali ini lebih formal mencatat. Mengambil sidik jari di lokasi kebakaran, meminta keterangan tetangga. Ada seorang penyidik muda yang berbicara dengan nada tegas tapi tidak kasar. Ia memandang Raka seperti memeriksa sebuah teka-teki. "Mengapa kamu mengaku?" tanyanya, seperti mencatat setiap detak hati. Raka, kata-kata menjauh dari mulutnya. "Aku marah. Aku dengar banyak hal," jawabnya pelan. Penyidik itu mengangguk sioliola, sudah mendengar alasan serupa sejuta kali sebelumnya. Rumor kembali berputar. Beberapa tetangga mulai menyusun versi-versi baru yang lebih enak didengar. Bahwa Pak Hasan memang berniat menjual tanah, bahwa surat itu mungkin palsu, atau bahwa Raka sengaja mencari perhatian. Di zaman ponsel dan grup chat, kabar menyebar cepat. Foto rumah hangus dikirim dan dikomentari. Teori-teori bermunculan, dan setiap ponsel seperti lubang yang menelan kebenaran. Raka merasa terkepung oleh mata, oleh kata-kata, oleh bisik-bisik yang tiba-tiba terlihat seperti panah. Malam harinya, ketika rumah sudah kembali sepi dan lampu jalan bernyala tipis, Raka tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela, menatap arah rumah lama. Di sana, sisa-sisa atap yang hitam tampak seperti gigi raksasa yang patah. Angin malam membawa bau hangus dan sesuatu yang lain, bau tanah basah seperti janji yang belum dipenuhi. Dalam keheningan itu, suara kecil terdengar di kepala Raka. Seperti desahan, seperti napas seseorang yang lama tak terdengar. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Beberapa malam setelah kebakaran, kejadian aneh mulai muncul. Hal-hal kecil pada awalnya. Sebuah foto keluarga yang tadinya bersih, kini tampak berderet noda kecil. Seperti sidik jari yang sebanyak-banyaknya, tirai yang tertiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Jam dinding yang berhenti beberapa kali. Bunyi lengkelangka samar di loteng, padahal tak ada siapapun. Raka, yang awalnya skeptis, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Sekali, pada tengah malam, ia terbangun oleh suara perempuan menangis suara lirih. Jauh yang membuat seluruh tubuhnya tegang. Ia menoleh, mencari sumber, tapi hanya ada gelap. Tetangga-tetangga lain juga mulai melaporkan hal aneh. Seorang ibu renta bersumpah melihat sosok perempuan berjalan di sekitar reruntuhan rumah pada waktu fajar. Memakai kain panjang yang berkibar. Anak-anak yang lewat mengambil jalan memutar, tidak mau menatap bekas rumah. Di warung kopi, pembicaraan berubah dari kecaman terhadap Raka menjadi raut takut yang didasari hormat. Mungkin ada sesuatu di sana yang tidak seharusnya diganggu. Ketakutan membuat orang berpaling dari logika dan kepercayaan lama pada hal-hal gaib perlahan bangkit kembali. Raka merasa semua itu menuduhnya dalam cara yang lain. Ia mulai bermimpi ibu. Mimpi-mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Mereka seperti film lama yang digulung ulang dengan gambar retak. Dalam mimpi, ibunya berdiri di tengah ladang-ladang yang sekarang sudah hancur oleh api dan menatap Raka dengan mata kosong yang penuh tanya. "Kenapa kau melakukan ini?" tanya ibu. Suaranya seperti angin gugur. Raka ingin berlari, ingin meraih, ingin memeluk wajah ibunya yang tidak nyata itu. Tetapi tubuhnya tertahan, seolah ada kabel tak terlihat yang menahan. Ia terbangun selalu dengan mulut kering dan air mata menetes perlahan. Raka berusaha mencari jawaban di luar mimpi. Ia mulai menelusuri dokumen-dokumen lama di rumah. Mencari nama notaris yang tertulis di surat wasiat. Ada rasa takut bahwa surat itu mungkin tidak sah. Atau ada lembar tambahan yang hilang. Ketika ia menelpon kantor notaris yang tertulis, suara di seberang sana kaku dan singkat. Tugas kami hanya menyimpan dokumen. Jika Anda ingin menanyakan keabsahan, datanglah ke kantor." Raka mendengar nada yang tidak ramah. Ia tahu birokrasi akan memutar roda sendiri, tidak peduli rasa manusia. Sementara itu, penyidik yang menangani kasus kebakaran menemukan sesuatu yang membuat suasana makin keruh. Di antara serpihan, ada potongan kertas yang tidak terbakar sepenuhnya terlihat, seperti halaman dari buku harian atau catatan. Potongan itu tidak termasuk dalam surat wasiat yang ditemukan, tapi memiliki tulisan tangan yang berbeda. Huruf ibu yang miring, beberapa huruf masih terbaca, beberapa tidak. Ketika disatukan, teks itu tidak memberikan jawaban jelas, hanya sebuah kalimat berulang yang samar. "Jangan biarkan mereka mengambil. Jangan,
tinggalkan. Lalu bercak bakar menutupi kata-kata berikutnya. Potongan kertas itu menjadi bahan baru untuk gosip. Ada yang bilang itu bukti, ada pihak lain. Ada yang bilang itu tanda pertemuan lama ibu dengan seseorang. Dalam kepala Raka, potongan itu seperti bisikan sebuah pesan yang terputus, menunggu untuk dipahami. Di tengah semua itu, hubungan antara Raka dan ayahnya mulai retak lebih dalam. Pak Hasan yang sejak awal tampak lelah, kini semakin merosot. Ia sering pergi ke lapangan, duduk menatap tanah yang pernah menjadi milik mereka, dan pulang hanya saat matahari hampir tenggelam. Wajahnya keriput lebih cepat, suaranya serak, dan matanya membawa sesuatu yang tidak pernah Raka lihat. Penyesalan yang rapuh. Suatu malam, Pak Hasan membuka pembicaraan yang sudah lama tertutup rapat. Kau tahu, nak, suaranya pelan. Ibu pernah bilang ada sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan di sana. Dia bilang untuk menyimpan, tapi aku tidak tahu. Tangannya gemetar saat mengangkat piring yang kosong. Aku berjanji menjaga, bukan mengambil. Aku tidak pernah berniat. Kata-kata itu terhenti, seolah tersedak oleh asap masa lalu. Raka memandang ayahnya, tak mampu memutus kota-kota yang dilayangkan oleh kebencian dan penyesalan. Suatu sore, ketika Raka kembali ke reruntuhan untuk mengambil barang-barang kecil sesuatu, seperti upaya kecil untuk menata kenangan ia, menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Di bawah tumpukan kayu yang masih hangus, ada jejak kaki kecil, seperti jejak sandal anak. Jejak itu menambah beban baru pada pikirannya. Mengapa ada jejak lain di sana? Siapa lagi yang malam itu berjalan antara api dan manusia? Raka merasakan sensasi dingin menuruni punggungnya. Ia tahu, di dalam cerita ini ada sisi yang belum diungkap, hal yang bukan sekadar kesalahpahaman atau kebencian, tapi sebuah jaringan rahasia yang lebih dalam, yang terjalin antara masa lalu ibu, pilihan ayah, dan tindakannya sendiri. Malam menjemput lagi dengan cepat. Ketika Raka pulang, suara-suara di rumah berganti menjadi desah angin yang membawa abu. Ia menatap foto ibu yang tersisa, memegang surat wasiat yang kini tampak seperti luka yang baru disayat. Di luar, reruntuhan bersinar samar di bawah sinar bulan. Seolah sesuatu di sana ingin memberitahu kebenaran yang lebih rapuh lagi. Ketika lampu-lampu padam dan rumah tenggelam dalam gelap, Raka duduk sendiri di ruang tamu. Ia merasakan sesuatu merayap di sekelilingnya, bukan hanya rasa takut, tapi juga keberatan. Di bawah lidahnya ada rasa logam pahit. Ia membuka surat wasiat sekali lagi, membaca baris-baris yang sama, mencoba merapal kata-kata ibu sampai mereka menjadi kenyataan. Namun di luar, abu bergeser, dan sebuah benda keras terangkat perlahan dari sisa-sisa basement, sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh penyidik. Sesuatu yang jika terungkap akan memaksa semua orang melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Di situ, tepat saat jam di dinding berdetak pelan, Raka mendengar suara, bukan suara manusia, tapi suara yang seperti kertas tua yang diseret datang dari arah pintu. Ia menahan napas. Udara di ruangan terasa menebal, seolah ada tangan yang tak terlihat menekan dadanya. Di telinga ada desahan halus. Bukan lagi suara ibu yang menangis, tapi tawa seseorang yang basah oleh hujan dan abu. Raka tahu satu hal, kebenaran yang ditemukan di antara reruntuhan belum selesai. Api telah memunculkan surat wasiat, namun juga menyingkap rahasia yang lebih dalam. Dan sekarang, ketika malam mengumpulkan bayang-bayangnya, Raka merasa seperti tengah berdiri di ambang pintu antara masa lalu yang hancur dan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Di luar, angin berbisik pada reruntuhan. Jangan biarkan. Udara pagi terasa berat seperti kain basah yang menutupi dada. Langit berwarna abu keperakan, seolah matahari enggan menatap tanah yang pernah terbakar. Di ujung jalan, sisa-sisa rumah lama Raka masih berdiri. Dinding setengah hangus, jendela bolong, dan abu yang tertiup angin setiap kali ada kendaraan lewat. Tapi yang membuat suasana semakin tidak tenang bukan lagi bekas api itu, melainkan sesuatu yang mulai kembali dari sana. 3 hari sudah sejak Raka mendengar suara aneh di tengah malam, tawa kecil, suara kain terseret, bisikan samar yang menyebut namanya. Ia belum berani menceritakan semuanya pada ayahnya, takut dianggap kehilangan akal. Tapi malam demi malam, suara itu semakin nyata, kadang seperti suara ibu, kadang seperti seseorang yang sedang menirukan suara ibu. Hari itu, Raka menemui seorang pria tua bernama Pak Jamil.
penjaga arsip desa yang dulu teman almarhum ibunya. Lelaki itu dikenal aneh, selalu memakai jaket coklat tua dan topi lusuh meski cuaca panas, dan punya kebiasaan berbicara setengah berbisik seolah takut ada yang mendengar. Raka datang dengan niat mencari jawaban tentang surat wasiat dan potongan kertas misterius yang ditemukan penyidik di ruang kecil yang berdebu. Di antara tumpukan map dan kertas lusuh, Pak Jamil menatap Raka lama sekali sebelum bicara. "Surat wasiat ibumu memang ada di catatan kantor desa," katanya perlahan. "Tapi ada hal aneh." "Aneh bagaimana, Pak?" Pak Jamil mengeluarkan satu map tebal, membuka lembar-lembar, dan menunjuk tanggal di bawah tanda tangan ibu. "Tanggal ini," katanya sambil mengetuknya pelan, "lebih baru dari tanggal kematian ibumu." Raka menatapnya tanpa berkedip. "Maksud Bapak?" Pak Jamil menghela napas panjang, lalu menurunkan suaranya. "Kalau data ini benar, surat itu dibuat 2 hari setelah ibumu meninggal." Raka merasa dunia di sekelilingnya berputar pelan. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin kesalahan pencatatan, mungkin hanya salah tanggal. Tapi di kepalanya, suara-suara dari mimpi suara ibu yang menangis dan berkata, "Jangan tinggalkan mereka," tiba-tiba terdengar kembali. Ia menggenggam lututnya di bawah meja, berusaha agar tubuhnya tidak gemetar. "Bisa saja ada yang menuliskannya ulang," lanjut Pak Jamil. "Tapi tulisan itu sama persis dengan tulisan ibumu. Terlalu mirip." Raka berdiri, wajahnya pucat. "Bisa saya lihat salinannya?" Pak Jamil ragu, lalu menggeleng pelan. "Dokumen resmi tidak boleh keluar. Tapi kalau kau mau, malam nanti aku bisa tunjukkan sesuatu. Jangan datang siang, datang saat gelap." Kadang, hanya pada saat itu, kebenaran mau muncul. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Seperti langit ingin menutup sesuatu. Raka menunggu sampai ayahnya tertidur, lalu keluar dayam-dayam membawa senter kecil. Jalan menuju kantor arsip melewati reruntuhan rumah mereka. Ia sempat menoleh, dan di sinar bulan yang pucat, ia melihat sesuatu bayangan putih berdiri di tengah abu, diam, seolah menatapnya balik. "Raka." Bayangan itu hilang. Di kantor arsip, Pak Jamil sudah menunggunya di dalam ruangan dengan satu lampu minyak kecil. Udara lembab dan bau kertas tua bercampur seperti aroma makam yang dibuka. Lelaki itu menunjukkan sebuah map lusuh berisi salinan surat-surat lama, termasuk surat wasiat ibu. "Tulisan ini," katanya sambil menyorot senter kecil ke lembaran kertas. "Memang tangan ibumu, tapi tinta yang digunakan jenis baru tidak ada di pasaran sebelum tahun ini." Raka menatap huruf-huruf miring di atas kertas itu. Garisnya halus, penuh tekanan lembut yang khas. "Jadi, siapa yang menulis ini kalau bukan ibu?" tanyanya pelan. Pak Jamil memandangnya lama, matanya berair. "Kadang, Nak, orang mati masih punya urusan yang belum selesai." Lampu minyak tiba-tiba bergetar. Api kecilnya menari liar. Raka menoleh, dan di kaca jendela yang buram, terlihat bayangan seseorang berdiri di luar. Tubuhnya ramping, kain panjangnya berkibar pelan. Pak Jamil langsung mematikan lampu minyak, menarik Raka masuk ke sudut ruangan. "Jangan lihat langsung," bisiknya cepat. "Kalau kau tatap matanya, dia akan ikut pulang." Suara itu datang lagi. Kali ini jelas seperti seseorang yang memanggil dari luar jendela. "Raka, kau sudah lihat suratnya?" Suara itu bukan suara manusia biasa. Nada lembutnya membuat darah Raka membeku. Itu suara ibu. Persis, nada dan cara memanggilnya sama seperti ketika Raka kecil jatuh dan dipeluk. Tapi kali ini suaranya datar, berat, dan kosong. Gumamnya tanpa sadar. Tapi sebelum ia melangkah, tangan Pak Jamil mencengkeram pergelangannya kuat-kuat. "Itu bukan ibumu," bisiknya. Matanya liar. "Jangan keluar." Namun, rasa rindu lebih kuat dari ketakutan. Raka menepis tangan Pak Jamil dan berlari ke pintu. Begitu ia membuka, angin dingin menerpa wajahnya, membuat lampu minyak di belakang padam seketika. Di luar, tidak ada siapa-siapa, hanya jalan sepi dan aroma tanah basah. Tapi saat Raka menatap ke arah reruntuhan rumah di kejauhan, ia melihatnya lagi. Sosok ibu, berdiri di tengah puing, wajahnya pucat tak berwarna, tangannya menggenggam kertas. Malam itu, Raka kembali dengan tubuh gemetar. Ia tidak membawa apapun, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Hasan, yang mendengar suara pintu dibuka tengah malam, menyusulnya ke ruang tamu. "Kau dari mana?" tanya ayahnya. Raka hanya menjawab lirih, "Aku melihat ibu." Pak Hasan menatapnya lama, lalu duduk di kursi depan. "Ibumu sudah tidak ada, Nak. Jangan ganggu dia, Ayah." Surat itu aneh.
Ada yang salah dengan tanggalnya. Ada yang menulis ulang setelah ibu meninggal. Wajah ayahnya menegang. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tapi kenapa surat itu muncul setelah kebakaran? Suara Raka mulai bergetar. Kenapa disimpan di tempat yang tidak wajar? Pak Hasan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam lututnya kuat-kuat. Di sela-sela diam itu, suara dari dapur terdengar gedebuk, seperti panci jatuh sendiri. Keduanya menoleh bersamaan. Ruangan itu gelap, hanya ada cahaya bulan dari jendela. Lalu sesuatu bergerak di sana. Bayangan panjang melintasi dinding, dan suara kain terseret terdengar pelan. Raka bangkit, mengambil senter, menyorot dapur kosong. Tapi di lantai, ada jejak kaki basah. Jejak kecil, persis seperti yang ia temukan di reruntuhan rumah. Pak Hasan menatapnya dengan wajah pucat. Kau lihat? Tanya Raka. Pak Hasan tidak menjawab, tapi tangannya bergetar. Kau tidak boleh ke sana lagi, katanya cepat. Mulai besok kita pergi dari sini. Pergi? Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang seharusnya tidak kita buka lagi. Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi ayahnya sudah masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, Raka terjaga lama. Ia memandangi foto ibu yang retak di sudut meja. Dalam cahaya remang, ia merasa foto itu bergerak. Senyum ibu yang biasanya lembut, kini tampak seperti senyum orang yang tahu rahasia besar. Beberapa hari berikutnya, suasana semakin aneh. Ayahnya semakin murung dan mudah marah. Ia sering duduk di teras, menatap arah rumah lama, sambil bergumam sendiri. Kadang seperti memohon maaf, kadang seperti berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Raka mendengar sebagian kata-katanya. Aku hanya menuruti pesanmu. Aku tidak tahu kalau itu akan begini. Suatu malam, suara tangisan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di luar jendela kamar Raka. Ia menahan napas, menatap ke arah kaca, dan hampir berteriak saat melihat bayangan wajah pucat ibu menempel di jendela. Mata itu kosong, tapi bibirnya bergerak, membentuk kata-kata tanpa suara. Raka perlahan membuka jendela. Udara dingin langsung menyusup ke dalam kamar, membuat tirai bergetar pelan. Tapi begitu ia menatap keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong, embun, dan di tanah basah. Selembar kertas tergeletak. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Tulisan di atas kertas itu mirip tulisan ibu, tapi barisnya kacau. Tinta hitamnya tebal seperti darah yang mengering. Tulisannya hanya satu kalimat pendek. Yang kau bakar bukan rumah Raka, tapi tempat aku disimpan. Raka menjatuhkan kertas itu, tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup keras, sampai telinganya berdengung. Ia ingin menjerit, tapi suara tertahan di tenggorokannya. Saat ia menoleh ke arah foto ibu di meja, senyum di foto itu perlahan berubah datar. Di luar, angin bertiup membawa abu dari reruntuhan yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan di bawah tanah yang hitam itu, sesuatu berkilau samar seperti potongan gelang emas yang pernah dipakai ibunya dulu. Api yang dulu membakar rumah ternyata bukan akhir cerita. Itu hanya awal dari rahasia yang lebih gelap. Rahasia tentang apa yang sebenarnya dijaga oleh ayahnya. Dan kenapa ibu tidak pernah benar-benar pergi malam itu. Raka tahu satu hal pasti, yang mati pun bisa menulis kembali jika ada kebenaran yang belum disampaikan. Malam itu hujan turun deras, seperti langit ingin memadamkan dosa yang sudah terlanjur membakar. Di antara suara petir dan angin yang melolong, Raka terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Tubuhnya dingin, tapi keringat menetes dari pelipis. Mimpinya bukan mimpi biasa. Ia melihat ibunya berdiri di depan rumah yang sudah hangus. Wajahnya separuh gosong, separuh tersenyum. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Raka tahu apa yang ia ucapkan. Tanah itu bukan milikku, tapi milik Jaga. Raka terlonjak bangun, menatap sekeliling kamar kontrakannya yang pengap. Lampu redup berayun pelan. Angin malam menyusup lewat celah jendela. Tapi ada sesuatu yang aneh, aroma asap kayu masih tercium. Padahal rumah yang terbakar sudah jadi abu berminggu-minggu lalu. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih ponsel di meja. Sudah pukul 2 dini hari. Terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, pelan tapi teratur. Seperti seseorang yang tahu dia sedang terjaga. Raka menahan napas. Siapa yang datang sepagi ini? Hujan belum reda, dan ia tak punya siapa-siapa. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara serak. Raka, bukalah. Suara ayahnya. Raka langsung mematung. Matanya membesar. Mustahil.
Ayahnya sudah dibawa ke rumah sakit sejak kebakaran malam itu. Tubuhnya luka parah, tapi selamat setidaknya, begitu kabar terakhir yang ia dengar dari tetangga. Dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Raka, tolong buka nak, ayah kedinginan." Raka menahan napas. Suaranya benar-benar mirip ayahnya tapi datar, tanpa emosi. Ia menggenggam gagang pintu, tapi sebelum sempat memutar, ia melihat sesuatu lewat celah bawah pintu. Cairan hitam, seperti air campur abu, merembes masuk. Perlahan menyebar di lantai. Raka mundur ketakutan. Tangannya bergetar hebat. Tiba-tiba, pintu berderak pelan. Tok, tok, lalu diam. Tak ada lagi suara. Ia menatap genangan hitam itu, tapi aneh, dalam sekejap, cairan itu menguap sendiri, hanya meninggalkan aroma arang dan tanah basah. Roka turdudak. Napasnya tersengal. Ini cuma mimpi, gumamnya, memejamkan mata. Tapi begitu ia buka matanya kembali, jantungnya hampir berhenti. Di atas meja kayu di depan tempat tidurnya, tergeletak amplop coklat lusuh, masih berasap tipis. Dengan gemetar, ia meraih amplop itu. Tulisan huruf-huruf itu ia kenali. Tulisan tangan ayahnya. "Untuk Raka, jika kau membaca ini, mungkin rumah kita sudah tak ada lagi. Tapi ketahuilah, yang kujaga selama ini bukanlah tanah itu, melainkan kenangan ibumu di dalamnya." Raka menggigil, matanya mulai panas. Ia lanjut membaca. "Tanah itu sudah menjadi hakmu sejak lama. Ibumu menitipkan wasiatnya padaku, tapi aku menunggu saat yang tepat untuk memberikannya padamu, agar kau siap memikul tanggung jawabnya. Aku tahu kau marah nak, tapi bukan aku musuhmu yang menginginkan tanah itu, bukan aku." Raka berhenti membaca. Ada kalimat yang setengah terbakar di bagian bawah surat. "Berhati-hatilah dengan orang yang dulu sering datang menawarkan pembelian tanah." Dia, tulisan berikutnya, gosong. Tak bisa dibaca. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam total. Gelap, suara hujan berubah jadi seperti bisikan. "Dia tahu kau sudah membaca." Bisikan itu muncul dari arah jendela. Raka menoleh perlahan, dan di sana di balik kaca berembun tampak bayangan seseorang berjas hitam, berdiri di tengah hujan tanpa payung. Wajahnya samar, tapi matanya menyala merah redup. Raka panik, berlari ke pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, kaca jendela retak. "Bruk!" Seekor gagak hitam masuk, sayapnya basah, paruhnya menancap di meja, mencengkeram surat wasiat itu. Surat itu terbakar pelan, menyala merah padam seperti bara, lalu berubah menjadi abu. Raka hanya bisa menatap tak percaya. Surat itu lenyap. Namun sebelum abunya hilang, abu itu membentuk tulisan samar di udara. "Cari kebenaran di balik api." Dan setelah itu, semuanya hening. Tak ada suara hujan, tak ada angin. Yang tersisa hanya bau terbakar dan rasa bersalah yang semakin berat menghantui Raka. Malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Dan saat matahari terbit, ia memutuskan satu hal: ia harus kembali ke puing rumah lamanya. Tempat api pertama kali membakar segalanya. Karena di sana, mungkin ibunya masih menunggu. Pagi itu, langit tampak aneh. Awan menggumpal tebal, tapi matahari seolah enggan muncul. Jalan menuju rumah lamanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak bermain. Seolah kampung itu ikut takut pada sesuatu yang tak terlihat. Raka berjalan pelan di atas tanah becek, bekas hujan semalam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah itu menolak kehadirannya. Sisa abu dari rumah yang ia bakar masih menempel di rerumputan. Bau hangusnya belum benar-benar hilang. Di depan reruntuhan itu, hanya tersisa pondasi yang hitam dan arang dari kayu jati tua. Beberapa genting pecah berserakan, dan pohon mangga di samping rumah tampak gosong di sebagian batangnya. Tapi yang paling aneh, di tengah-tengah puing, ada bunga melati yang tumbuh sendiri, mekar di antara abu. Raka menatap bunga itu. Hatinya terasa nyeri. "Ibu," bisiknya pelan. Ia berjongkok, hendak menyentuh kelopak putih itu. Namun tiba-tiba angin berhembus kencang, dan kelopak bunga melati berterbangan seperti abu. Dari dalam tanah, terdengar suara lirih seperti seseorang menangis pelan. Raka langsung menegakkan tubuhnya. "Siapa di sana?" Suaranya serak, tak ada jawaban. Tapi tanah di bawahnya bergetar halus, seperti seseorang sedang berusaha keluar. Ia melangkah mundur, dan mendadak ada tangan hitam muncul dari bawah abu menarik kakinya. "Arghh!" Raka berteriak, menendang keras-keras. Tangan itu kering,
seperti arang hidup. Begitu terlepas, tangan itu lenyap kembali ke dalam tanah, menyisakan bekas cekungan kecil yang mengeluarkan asap tipis. Raka terpaku, napasnya memburu. Ia ingin lari, tapi sesuatu membuatnya tetap berdiri di sana. Seperti ada suara yang berbisik di telinganya. Kau membakar rumahku, tapi aku belum pergi. Ia menoleh cepat. Di antara sisa dinding yang hangus, terdiri sosok wanita berdiri diam. Wajahnya kabur oleh bayangan asap, tapi gaunnya putih panjang dan basah oleh darah. Dari rambutnya meneteskan air seperti baru saja bangkit dari lumpur. Ibu? Suara Raka gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia melangkah perlahan mendekat. Suaranya seperti ranting terbakar. Setiap langkahnya meninggalkan bekas arang di tanah. Kau sudah membebaskanku dari rumah itu, nak. Tapi kau juga membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Raka mundur beberapa langkah. Maksud ibu apa? Apa yang aku bangunkan? Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang Raka. Raka menoleh dan matanya membesar. Di bawah akar pohon mangga gosong itu tampak lubang besar seperti bekas galian lama. Dan di dalamnya terlihat batu nisan tua yang setengah terbuka. Ia mendekat perlahan. Batu nisan itu dipenuhi tulisan yang sudah hampir hilang dimakan waktu. Tapi ia masih bisa membaca sebagian. Radin, penjaga tanah. 1893. Penjaga tanah, gumam Raka. Ia belum sempat berpikir lebih jauh ketika tanah di sekitar nisan itu mulai bergetar. Batu nisan retak. Dari selanya keluar asap hitam tebal yang berputar-putar seperti pusaran. Dari dalam asap itu muncul sosok tinggi besar dengan kulit legam seperti arang dan mata menyala merah. Suaranya berat, menggema dalam kepala Raka. Siapa yang membangunkan aku dari tidurnya? Raka mundur ketakutan. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin tahu. Sosok itu tertawa serak. Suaranya seperti kayu terbakar. Kau membakar rumah yang dibangun di atas tubuhku. Kau melepaskan segelku. Sekarang, aku bebas. Raka mencoba lari, tapi tanah di sekelilingnya menutup. Akar-akar pohon mangga menggeliat seperti ular, membelit kakinya. Sosok hitam itu melangkah pelan. Setiap langkahnya membuat tanah berasap. Kau, darah dari penjaga lama. Aku bisa mencium bau darah ibumu dalam dirimu. Dialah yang menahanku selama ini. Tapi sekarang, dia lemah. Dan kau penggantinya. Pengganti? Apa? Teriak Raka putus asa. Penjaga tanah kutukan ini. Tiba-tiba, sosok hitam itu mengulurkan tangannya, menempel di dada Raka. Kulit Raka terasa terbakar, tapi dingin di saat yang sama. Dalam sekejap, ia melihat kilasan masa lalu. Desa kecil di masa lampau. Seorang pria bernama Radin disiksa warga karena dianggap membawa sial. Ia dikubur hidup-hidup di bawah pondasi rumah keluarga Raka sebagai tumbal penjaga tanah. Dan sejak itu, setiap generasi keluarga itu harus menjaga tanah agar arwah Radin tetap terkunci. Ibumu, bisik suara itu dalam kepalanya. Sudah tahu, ayahmu hanya melindungi warisan agar segel itu tidak rusak. Tapi kau, dengan apimu, kau membebaskan aku. Raka menjerit. Cahaya merah keluar dari matanya. Tubuhnya bergetar hebat. Sosok hitam itu perlahan menyatu ke dalam tubuhnya, membuat darahnya terasa dingin seperti es. Suara bisikan dan tawa menyeramkan mulai memenuhi pikirannya. Tapi di tengah semua itu, suara lembut ibunya terdengar lagi. Samar namun tegas. Raka, jangan biarkan dia mengambil alih. Kau harus menutup kembali segelnya dengan darahmu sendiri. Raka menatap nisan itu, menggertakkan gigi. Dengan sisa tenaganya, ia meraih batu tajam di tanah, lalu menusuk telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke tanah dan segera menyala merah menyilaukan. Sosok hitam itu meraung keras. Asapnya mengepul tinggi ke langit, lalu meledak seperti bara. Raka terjatuh ke tanah. Napasnya tersengal. Semuanya hening. Hanya suara daun bergesekan pelan. Ia memandang sekeliling. Sosok ibunya sudah tidak ada. Nisan itu tertutup kembali. Tapi di tengah puing, bunga melati yang tadi terbakar kini tumbuh lagi lebih besar, lebih putih. Raka menunduk. Air matanya jatuh ke kelopak bunga itu. Maafkan aku, Bu. Namun saat ia hendak beranjak pergi, angin berhembus pelan. Dan dari antara ranting pohon mangga gosong, terdengar suara berbisik. Kau boleh menutup segel, tapi api tak pernah padam selamanya. Raka menoleh cepat tapi tak ada siapa-siapa.
hanya daun kering berjatuhan, dan aroma asap yang kembali samar tercium di udara. Malamnya, saat ia kembali ke kontrakan, ia sadar sesuatu. Di telapak tangannya tempat ia menusuk diri terbentuk luka, berbentuk melati, membara merah samar. Dan di sudut kamarnya, asap tipis menari pelan, seolah menunggu waktu untuk kembali. Malam turun perlahan di langit kota kecil itu. Bulan tampak pucat, seperti diselimuti kabut tipis. Di kamar kontrakan sempitnya, Raka duduk di tepi ranjang, menatap telapak tangannya yang masih berbalut perban. Darahnya sudah kering, tapi rasa panas di dalam kulit itu belum hilang. Seolah ada bara kecil yang menyala di bawah dagingnya. Sudah 3 hari sejak ia kembali dari rumah lama itu. 3 malam pula ia tak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, suara bisikan itu datang lagi. Suara rendah, berat, seolah berasal dari dalam tanah. Kadang lirih seperti desahan, kadang menjerit seperti orang kesakitan. Kau menutupku dengan darahmu, tapi darah itu adalah jembatan, bukan penghalang. Raka terlonjak setiap kali mendengarnya. Ia sudah mencoba menutup telinganya dengan bantal, menyalakan radio bahkan berdoa. Tapi suara itu tetap menembus semua hal datang dari dalam dirinya sendiri. Malam ini, bisikan itu berbeda. Lebih jelas, lihat tanganmu Raka. Dengan tangan gemetar, Raka membuka perbannya. Perih. Tapi yang lebih menakutkan adalah apa yang ia lihat. Luka itu tidak seperti luka biasa. Daging di bawah kulitnya membentuk pola seperti bunga melati yang terbakar. Ujung-ujungnya berwarna merah menyala, berdenyut pelan seperti jantung yang hidup. Ini bukan mungkin, Raka berbisik. Wajahnya pucat. Ia menyentuhnya perlahan, dan seketika matanya berubah, pemandangan kamar menghilang. Ia berada di tengah ladang hitam. Tanahnya retak, udara panas seperti dari neraka. Di kejauhan, tampak rumah lamanya berdiri kembali, tapi seluruh dindingnya terbuat dari api. Dari jendela-jendelanya keluar tangan-tangan hitam, berusaha meraih sesuatu di udara. Raka berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam angin panas. Dari balik rumah api itu, sosok tinggi besar muncul lagi. Radin, penjaga tanah. Tapi kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulitnya hangus, matanya merah seperti bara, dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Kau pikir bisa menutupku dengan darahmu? Bodoh. Kau bukan hanya menutup segel, kau mengikat dirimu padaku. Raka mencoba berlari, tapi tanah membara menahan kakinya. Api merambat di sekelilingnya, membentuk lingkaran besar. Radin melangkah mendekat. Suaranya menggema, mulai malam ini, luka itu akan jadi mataku. Aku akan melihat dunia melalui tubuhmu. Aku akan berbicara melalui jiwamu. Dan ketika waktunya tiba, aku akan hidup kembali sepenuhnya. Rockman, pandangannya berputar. Lalu semuanya gelap. Saat ia tersadar, ia sudah kembali di kamarnya. Tubuhnya basah oleh keringat, dan dinding kamar dipenuhi goresan hitam seperti tulisan arang. Ia menyalakan lampu dan hampir jatuh karena ngeri. Tulisan itu menyebar dari lantai hingga langit-langit. Semua dalam huruf-huruf kuno, tapi di tengahnya ada kalimat yang bisa ia baca jelas. Buka tanah itu, kuburku haus darah. Raka mundur, terengah. Tidak, aku tidak mau kembali ke sana. Namun saat ia menatap tangannya lagi, luka melati itu berdenyut kuat. Dan suara itu datang lagi lebih keras, lebih marah. Kalau kau tidak mau memberi darah, aku akan mengambilnya sendiri. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Jelek total. Suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Pelan, tapi berat. Lalu suara ketukan. Tok, tok, Raka. Suara itu lembut, tapi dingin. Suara ibunya. Raka mendekat perlahan. Ibu, suaranya nyaris tak keluar. Buka pintunya, nak. Ibu, kedinginan. Raka tahu, itu bukan ibunya, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Seolah sesuatu menariknya, tangan kirinya gemetar, memegang gagang pintu. Begitu pintu terbuka, sedikit hembusan angin panas langsung masuk. Dari kegelapan luar, muncul sosok perempuan bergaun putih yang wajahnya gosong, setengah hitam legam, setengah daging merah. Matanya kosong. Kau membakar rumahku, Raka. Raka mundur, jatuh tersungkur. Tapi sosok itu tidak masuk. Ia hanya menatap dari ambang pintu dan berkata dengan suara berat yang bukan lagi milik ibunya, "Sekarang api itu milikmu." Begitu sosok itu menghilang, lampu kamar kembali menyala sendiri. Dinding yang tadi penuh tulisan arang kini bersih, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di meja kecil dekat tempat tidurnya, ada abu segenggam, dan di atasnya
tertulis dengan darah. 3 malam lagi. Raka memandangi tulisan itu dengan wajah pucat. 3 malam lagi? Apa? Gumamnya ketakutan. Namun jawabannya datang segera. Luka di tangannya berdenyut lagi. Dan dari dalam kepalanya, suara Radin berbisik pelan, penuh tawa seram. 3 malam lagi, sampai segel terbuka sendiri. Don't you jadi wadahku. Raka jatuh terduduk, menutup telinganya, menjerit hingga suaranya serak, tapi tawa itu tak berhenti. Tawa yang bergema di dalam dada, di bawah kulit, di dalam luka yang terus membara seperti bara api hidup. Di luar kamar, anjing-anjing mulai melolong. Dan dari kejauhan, di arah rumah yang sudah terbakar, tampak asap tipis naik ke langit, membentuk wajah seseorang. Seskenyim, udara malam itu berat, langit tampak gelap pekat, seolah awan hitam menggantung rendah menunggu sesuatu. Di kampung itu, tak ada satupun lampu rumah yang menyala. Angin membawa aroma asap, samar tapi terasa dekat, seperti bau bara dari mimpi-mimpi buruk Raka. Malam pertama dari 3 malam telah berlalu. Kini malam ketiga tiba. Malam yang disebut oleh suara di kepalanya sebagai malam kelahiran kembali. Raka duduk di sudut kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia belum tidur sejak 2 hari lalu. Matanya merah dan kulitnya mulai tampak pucat keabu-abuan. Di telapak tangannya, luka berbentuk bunga melati itu kini tampak jelas menyala merah. Urat-urat di sekitar luka itu hitam, menjalar ke pergelangan tangannya seperti akar membara. Setiap kali ia mencoba menutup mata, ia melihat hal-hal yang bukan dunia ini. Ladang terbakar, pohon gosong yang menangis, dan wajah ibunya tapi matanya kosong, menatapnya tanpa kehidupan. Sudah cukup, bisik Raka lemah. Aku tak sanggup lagi. Namun luka itu berdenyut. Lalu suara itu datang lagi dari dalam dadanya lebih dalam, lebih hidup. Kau sudah jauh untuk menyerah. Api sudah memilihmu, Raka. Tak ada jalan kembali. Raka menggigit bibirnya, mencoba menahan suara itu. Ia mengambil air dari gayung dan menyiram tangannya, berharap panasnya padam. Tapi begitu air menyentuh luka, air itu langsung mendidih dan mengeluarkan asap putih. Bau daging hangus memenuhi kamar. Raka menjerit kesakitan, jatuh tersungkur. Tapi dari dalam luka itu muncul sesuatu percikan api kecil, lalu perlahan merayap keluar seperti benang hidup, melilit pergelangan tangannya. Api itu bukan merah biasa. Warnanya hitam keunguan dan tidak membakar benda di sekitarnya. Ia seperti hidup, seperti bernapas. Raka memandang ngeri. Apa yang kau lakukan padaku? Suara itu tertawa rendah di dalam kepalanya. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini yang memanggilku. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri dengan keras. Angin kencang masuk, meniup tirai jendela. Lampiup, dari kegelapan lorong, terdengar langkah kaki pelan. Tok-tok, tok. Raka menahan napas. Ia tahu langkah itu. Langkah yang sama seperti malam ketika ayahnya pergi dari rumah dulu. Perlahan, dari kegelapan pintu, muncullah sosok pria tua dengan pakaian terbakar di bagian dada. Wajahnya penuh luka, tapi matanya lembut. Raka, katanya lirih. Nak, kau harus menghentikannya. Raka menatap tak percaya. Ayah, pria itu menatapnya dalam-dalam. Ibumu menahan kutukan itu sendirian. Sekarang kau menanggungnya, tapi kau masih bisa mengakhirinya. Raka menanggus, suaranya bergetar. Aku tidak tahu bagaimana. Ayahnya menunjuk ke luka di tangannya. Segel itu terbentuk dari api dan darah. Untuk menghancurkannya, kau harus menyerahkan satu hal, jiwamu sendiri. Hanya dengan begitu api itu akan padam untuk selamanya. Raka, jadi aku harus mati. Pria itu menunduk. Tidak mati, nak. Kau hanya kembali menjadi penjaga. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di belakang pria itu. Sosok Radin, penjaga tanah, kini berdiri setinggi langit-langit, matanya menyala merah darah. Tubuhnya meneteskan bara. Kau pikir bisa menghentikanku lagi? Manusia lemah, kau sudah jadi bagian dariku. Bayangan itu mengayunkan tangannya, menembus tubuh sang ayah. Tubuh tua itu lenyap menjadi debu hitam. Raka berteriak, marah bercampur putus asa. Api hitam di tangannya menyala lebih terang, menjalar ke seluruh tubuh. Cukup, teriak. Aku yang memulai ini. Biar aku yang mengakhirinya. Raka memejamkan mata. Ia menempelkan tangannya yang menyala ke dadanya sendiri. Tubuhnya langsung bergetar hebat. Api menyelimuti seluruh tubuhnya. Dinding kamar terbakar. Langit-langit runtuh. Tapi di tengah kobaran itu, ia masih berdiri. Suaranya bergetar.
tapi tegas. "Ibu, maafkan aku." Ia menatap ke arah bayangan Radin yang meraung di tengah api. "Kalau api ini kutukan, biar aku jadi apinya." Ledakan cahaya merah menyala, membutakan malam itu. Sebuah gelombang panas menyebar keluar dari kontrakan kecil itu. Menelan udara, menelan suara, menelan semuanya. Ketika penduduk kampung datang esok paginya, mereka hanya menemukan tanah hangus. Tidak ada jasad, tidak ada abu. Hanya satu hal yang tersisa di tengah bekas kontrakan itu. Tumbuh setangkai melati putih, berdiri tegak di atas tanah hitam. Dan dari kejauhan, saat angin bertiup melewati reruntuhan itu, terdengar bisikan samar. Api sudah padam, tapi penjaga tetap ada. Beberapa minggu kemudian, warga kampung mulai membangun kembali rumah di tanah itu. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya sekarang, karena nama Raka hilang dari semua catatan. Tapi setiap malam, di jam yang sama, para pekerja sering mencium bau bunga melati terbakar dan melihat cahaya kecil bergerak di antara pepohonan seperti seseorang berjalan membawa lentera dari bara. Dan jika kau berdiri cukup dekat, kadang bisa terdengar suara lelaki muda berbisik lembut dari arah angin malam. "Jangan nyalakan api, tanah ini masih hidup."